Wabah cacar monyet, monkeypox atau mpox sedang menjadi perbincangan di jagat sosial belakangan dan memicu kekhawatiran sekaligus kewaspadaan masyarakat. Untuk membahas hal tersebut kita langsung bergabung bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Syahril. Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan cacar monyet, sudah seberapa luas Pak penyebarannya di Indonesia? Ya, terima kasih ya. Jadi mengingatkan kembali kalau istilah cacar monyet ini secara internasional sudah disebut dengan mpox Pak ya. Kita menyebutnya mpox ya. Baik, Jadi mpox ya, tanggal Pak. 14 Agustus yang lalu memang WHO sudah mengatakan ini kedaruratan dunia untuk waspada terhadap mpox ini. Karena di beberapa negara Afrika Tengah dan Afrika Barat sudah menjadi suatu wabah ya, dan dikhawatirkan ini juga akan menyebar ke dunia yang lain. Nah, khusus Indonesia ini tahun 2024 ini itu ada 14 kasus Mas ya, yang semula diduga atau suspek ya. Itu Januari, kemudian Maret, April, dan Mei. Bahkan untuk bulan Juli, Agustus ini belum ada suspek maupun kasus. Jadi tahun 2024 ada 14 kasus. Dan itu hanya ada di Jakarta, Banten, Jogja, dan Jawa Tengah ya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, walaupun di belahan dunia ada di Thailand, kemudian ada di Swedia maupun Filipina sudah ada. Hanya di Indonesia masih sedikit. Kita tetap tenang, tetapi tetap waspada karena ini sudah menjadi peringatan dari WHO gitu. Baik, Pak Syahril, kalau kita melihat kasus di Thailand itu kan pertama kali di Asia Tenggara masuk ke Thailand melalui warga yang baru saja pulang dari negara di Afrika yang ternyata ada mpox menyebar begitu. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak awalnya masuk ini hingga menyebar ke beberapa daerah? Seperti apa Pak? Apakah ada catatannya? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi ada 14 dan 4 di antara kasus itu kan dirawat di rumah sakit ya. Sementara yang 10 hanya isolasi mandiri ya. Dan semuanya saat ini sudah dinyatakan sembuh. Nah, khusus di Thailand itu memang ada data ketularan dari seorang turis yang berasal dari Eropa yang baru kembali dari salah satu negara di Afrika ya. Nah, untuk Indonesia kita tetap hati-hati karena ini memang berbeda ya klasternya atau clade-nya ya. Kalau clade di Thailand, Swedia tadi itu clade 1B ya, sementara kita yang kemarin ada 14 orang itu masih clade 2B. Itu berbeda sekali ya. Oke, jadi strain di Indonesia bisa dibilang lebih ringan begitu ya. Kemudian jika ada yang, karena ini sampai meskipun lebih ringan, sampai ada ratas penanganan monkeypox Pak atau mpox dipimpin oleh Presiden Jokowi langsung. Jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat, kewaspadaan yang harus dilakukan seperti apa Pak Syahril? Ya, jadi ratas kemarin itu memang untuk masyarakat umum, tetapi juga secara khusus karena kita kan akan menjadi tuan rumah ya, event Indonesia Afrika Forum ya di 2-5 September itu, maka ada beberapa negara yang dari Afrika Tengah maupun Afrika Barat itu ada sekitar 8 juga daerahnya kena wabah itu ikut di dalam pertemuan tersebut. Nah, sehingga kita memperlakukan kewaspadaan yang bagus gitu ya, baik untuk masyarakat umum maupun khususnya kepada peserta dari Indonesia Afrika Forum itu Mas. Dalam waktu dekat akan digelar ya. Pak Syahril, ini artinya apakah akan ada kerjasama atau sinergis yang dibangun dengan imigrasi misalnya untuk screening yang lebih ketat terhadap turis yang berasal dari negara-negara beresiko monkeypox seperti kita lihat di Kongo tentunya, yang kemudian Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda Pak. Apakah ada screening yang lebih ketat? Ya, kita memberikan warning ya, terutama kepada masyarakat kita ya untuk waspada dan berhati-hati ya. Yang khusus untuk di pintu masuk, kita memberlakukan tidak seperti halnya COVID ya. Kalau COVID-19 jelas itu ya, ada pembatasan, ada apa. Nah, kita hanya mengingatkan
khusus kepada turis atau pengunjung dari negara-negara yang wabah tadi dari Afrika Tengah maupun Afrika Barat itu untuk waspada dan kita waspadai. Satu, apabila dia bergejala, ya. Kemudian apabila dia sakit, maka harus dilakukan pemeriksaan screening yang ketat di bandara, ya. Nah, sementara yang lain tidak seperti halnya COVID. Jadi kita tidak memperlakukan pembatasan di pintu-pintu masuk gitu. Tidak seperti COVID. Artinya tidak perlu alat tes yang diberlakukan pada saat COVID ya Pak, yang bisa dilakukan tes mandiri seperti itu tidak perlu ya? Oh tidak ya, tidak. Tetapi kita menyiapkan beberapa sarana standar, contoh untuk thermal scanner ya. Kemudian apabila ada pengunjung yang diduga atau dicurigai itu, maka kita lakukan tes PCR di tempat, cepat sekali ya melakukan itu. Dan tentu saja hal ini sudah kita lakukan biasa ya di tempat-tempat pintu masuk di negara kita ini. Oke, memang sudah dilakukan sebelumnya. Pak Syahril, kelompok masyarakat dengan kebiasaan seperti apa atau gaya hidup seperti apa yang paling beresiko sih Pak terkena mpox ini? Ya, jadi mpox ini kan kita harus tahu satu cara penularan ya. Jadi cara penularan itu berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID itu kan droplet melalui udara ya. Tapi kalau mpox ini itu adalah melalui kontak erat atau close contact ya. Jadi orang itu harus betul-betul bertatapan, bersentuhan kepada penderita ya, kepada penderita, dan itu pun tidak dalam waktu yang singkat ya. Jadi dia close contact. Nah, tentu saja yang kita kategorikan close contact ini adalah kepada penderita. Nah, untuk itu masyarakat harus tahu bahwasanya gejala atau tanda dari mpox ini harus kita ketahui. Yang paling khas apabila dia sudah terjadi fase erupsi, Mas ya. Jadi ada dua fase ya pada mpox ini. Satu fase invasi. Jadi invasi itu kan masa inkubasinya kan 3 sampai 21 hari. Jadi begitu dia bersentuhan kepada penderita, maka dalam kurun waktu 3 sampai 21 hari dimulai dari demam. Demamnya tinggi ya. Demam tinggi, sakit kepala, mialgia atau sakit-sakit badan semua. Dan yang paling khas pada mpox ini adalah terdapat benjolan ke leher atau kelenjar di leher ini agak membesar. Itu khasnya, berbeda dengan cacar-cacar yang lain. Nah, yang lebih khas bagi masyarakat apabila menemui orang itu ada cacar atau ruam-ruam ya, baik di muka, kemudian di telapak tangan maupun kaki. Itu khas sekali. Nah, untuk itu kita harus menghindari temu atau kontak erat kepada mereka, termasuk mungkin handuk, sarung bantal, pakaian, itu pun tidak boleh kena dan dikenakan kepada orang lain. Jadi kita harus tahu ini, Mas. Sehingga dengan cara penularan ini, insya Allah kita akan terhindar apabila kita mengetahui cara penularan ini. Nah, memang di data yang kita terima, baik itu di Afrika maupun Eropa yang pernah kena mpox ini, itu adalah kasus pada 96 itu laki-laki, Mas. Laki-laki, kemudian dari sekian itu 60%-nya itu orang yang berperilaku seksual yang menyimpang, atau kita sebut dengan laki-laki senang laki-laki atau LSL gitu. Oke. Pak, terakhir, jadi itu cara-cara pencegahannya ya, pencerahan bagi kami. Tapi mungkin pertanyaan sederhana, Ya. tapi ini mungkin mewakili banyak warga, Pak. Ini kan namanya monkeypox, tadinya cacar monyet, meskipun sudah dirubah terminologinya menjadi mpox. Nah, apakah harus diwaspadai juga, Pak, ini terkait dengan mungkin ada penularan lewat monyet atau seperti apa, Pak Syahril? Ya, betul. Jadi awalnya monkeypox atau yang sekarang mpox ini itu memang zoonosis ya, yaitu penularan dari monyet terutama atau rabbit ya, itu ke manusia. Tetapi yang kita kategorikan saat ini, baik itu yang 1B maupun 2B, itu adalah human to human atau orang ke orang. Jadi tidak khawatir kita kepada
hewan, tapi kita khawatir kepada yang tadi manusia ke manusia. Jadi itu Mas yang harus kita waspadai, terutama kita harus menghindar betul orang-orang yang memang baru datang atau kita yang mau bepergian kepada ke negara yang memang sedang dilanda wabah Mpox ini. Gitu. Oke, baik. Apalagi kita berdasarkan rekam jejak tahun 2022 ya Pak ya, 2 tahun yang lalu sebenarnya juga sempat ada darurat kesehatan begitu yang dikeluarkan dari WHO terkait dengan kasus monkeypox ini. Pak Syahril, terima kasih. Jadi Baik, silakan dilanjutkan. 2023, kita 23 Juli kan sudah ada juga kegiatan seperti ini. Ya Mas ya. Dan sekarang yang kedua, dan insya Allah kita lebih siap ya, tetapi kita tetap harus hati-hati dan tidak terlalu panik juga ya dengan kasus ini karena angka kematiannya masih rendah ya. Oke, paling terdekat di puskesmas bisa Pak atau harus ke rumah sakit kalau menemukan gejala ini? Oh boleh. Jadi kita semua tenaga kesehatan sudah kita siagakan bagaimana untuk mendeteksi secara dini ya. Kemudian juga melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi insya Allah infrastruktur yang ada di kita yaitu fasilitas pelayanan kesehatan sudah siap baik tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan termasuk laboratorium dan juga pengobatan untuk kasus Mpox ini gitu. Oke, baik. Jadi jika ada yang menemukan gejala, kita harapkan tidak ada yang bergejala, tapi bisa datang ke puskesmas terdekat ya. Terima kasih Pak Syahril atas pencerahannya di Metro Pagi Prime Time kali ini. Sekali lagi terima kasih Jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.